Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022. Saya mengajak kita hari ini mendengar dan merenungkan kutipan Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan kamu membawa emas atau perak, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskan debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kemarin kita merenungkan tentang Yesus yang memilih 12 rasul. Dia memanggil mereka dengan kata marilah, dan kemudian mengutus mereka dengan kata pergilah. Hari ini saudari-saudara, secara khusus para murid diutus. Peristiwa pengutusan para murid ini menarik saudari-saudara karena beberapa hal ini saya ajak untuk kita renungkan. Sekurang-kurangnya 3 hal ingin saya ajak kita renungkan pada hari ini. Yang pertama saudari-saudara, tentang imbalan. Tentang imbalan, karena dalam kutipan Injil tadi, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu telah peroleh dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma." Saudari-saudara umat beriman terkasih, menurut hukum Musa, para rabi atau para guru itu dilarang memungut uang sebagai imbalan atas pekerjaan mengajarkan hukum Taurat. Mereka diperbolehkan memungut biaya hanya kalau mereka kemudian mengajar anak-anak tentang hukum Musa, tentang hukum Taurat. Karena tugas mengajar anak-anak sebetulnya seharusnya dilakukan oleh orang tua mereka. Namun, kalau orang tua tidak melakukan hal itu, maka mereka harus membayar seorang rabi untuk mengajar anak-anak mereka. Ketika Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan kabar gembira, Ia mengingatkan mereka, "Kamu telah memperoleh cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma." Di sini sebetulnya saudari-saudara, Yesus hendak memberitahukan para muridnya apa yang dipraktikkan oleh para rabi untuk tidak menuntut balas budi, untuk tidak meminta imbalan dari perbuatan kasih mereka.
Tentang hal ini, saudara-saudara, saya teringat akan salah satu kalimat yang diucapkan oleh Bapak Uskup kami, Monsinyur Edmund Woga, CSSR, ketika beliau menahbiskan imam di gereja Katedral Roh Kudus, Wetebula, Sumba. Kalimatnya yang saya ingat betul sampai saat ini, tahbisannya 3 atau 4 tahun lalu. Beliau berpesan kepada para imam, khususnya para imam baru yang baru ditahbiskan, bahwa menjadi imam itu bukan mata pencarian, melainkan pengabdian. Menjadi imam bukan mata pencarian, tetapi pengabdian. Di balik kalimat ini ada makna yang luar biasa, bahwa menjadi imam bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mengabdi dan melayani Tuhan dalam gerejanya. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sebagai murid Yesus kita harus meneladani para rabi dan percaya kepada nasihat Injil. Seorang murid tidak boleh menerima pembayaran atau mencari imbalan, sebab apa yang ada padanya itu berasal dari Tuhan. Karena itu Yesus katakan, kamu sudah terima dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma, supaya tidak percuma. Seorang murid Kristus hanyalah sarana, alat yang dipakai di tangan Tuhan untuk menyalurkan rahmat dan berkat-Nya bagi semua orang, khususnya yang miskin, yang sakit, yang terlantar. Lain-lainnya itu akan ditambahkan kepadanya karena ia telah banyak berbuat kasih. Betapa tidak semua orang yang telah merasakan kasih Tuhan melalui murid-muridnya akan tergerak hatinya untuk juga berbagi kasih kepadanya tanpa diminta dari apa yang ada padanya, termasuk kebutuhan-kebutuhan lahiria yang selayaknya. Ini poin pertama, saudari-saudara. Yang kedua, sungguh menarik dalam perutusan para murid, saudari-saudara, bahwa Yesus mengajukan beberapa syarat. Sebagaimana kita dengar tadi. Syarat-syarat ini harus diperhatikan, tidak bisa tidak. Yesus mengedepankan apa yang menjadi fokus dari tugas perutusan itu. Fokus dari tugas perutusan itu, yaitu mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Maka mereka tidak boleh gagal fokus. Mereka tidak boleh gagal fokus, melainkan harus fokus. Dan karena itu hal-hal lahiria tidak boleh menjadi alasan untuk menunda atau untuk tidak menjalankan tugas yang mendesak ini, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dekatnya kerajaan Allah itu nyata dalam peristiwa. Orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, yang buta dapat melihat kembali, yang tuli bisa mendengar, yang kusta ditahirkan kembali, yang lumpuh bisa berjalan. Ini menunjukkan kerajaan Allah sudah dekat. Dan agar perutusan itu mudah menjangkau semua orang, maka segala hal yang menghalanginya atau yang membebaninya itu harus disingkirkan, harus nomor 2 kan. Itu urutan kesekian, bukan yang utama dan bukan itu fokusnya. Jangan membawa emas atau perak, jangan bawa bekal, kasut atau tongkat. Yang harus diperlihatkan oleh para murid sepanjang perjalanan misi adalah memberi shalom damai kepada setiap penghuni rumah yang dimasuki. Saudari-saudara, fokus itu menentukan
tugas perutusan berjalan atau tidak. Hal-hal lahiriah itu hanyalah penunjang, bukan yang utama. Maka melalui syarat-syarat yang diajukan Yesus hari ini, menjadi jelas untuk kita bahwa kita tidak bisa main-main dengan tugas perutusan dari Tuhan. Mohon maaf, ini listrik mati jadi tiba-tiba menjadi agak gelap. Yang ketiga, saudari-saudara, sekaligus yang terakhir, Yesus katakan, kemana mereka pergi, mereka harus menyampaikan shalom kepada rumah yang mereka kunjungi, kepada siapapun yang ditemui. Shalom, damai sejahtera. Jika orang menerimanya, salam itu akan tinggal padanya. Jika mereka menolak, maka salam itu akan kembali kepada para murid. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Sebagai murid-murid Kristus, kita pun mewarisi, kita pun mendapat tugas perutusan yang sama untuk fokus kepada tujuan di dalam kesaksian hidup kita. Jangan fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Yang kedua, jangan mencari keuntungan, jangan mencari imbalan di balik tugas perutusan atau tugas pelayanan apapun. Dan senantiasa bawa shalom, bawa kabar baik kepada setiap orang yang kita jumpai, yang kita layani, yang kita jumpai atau kita jadikan sebagai rekan kerja dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas hari ini, saudari-saudara. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas tugas perutusan yang Engkau nyatakan kepada kami, agar kami tidak mencari keuntungan, tidak mencari imbalan, karena Engkau sudah memberikan segala sesuatu dengan cuma-cuma kepada kami. Mestinya, seharusnya kami juga memberikannya dengan cuma-cuma supaya tidak percuma. Kuatkan kami agar fokus kepada tujuan yang utama, yaitu pewartaan kabar baik. Dan jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala macam kemungkinan yang menjauhkan dari segala rencana dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.